Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siddhartha. Kali ini kita akan belajar ya. Gawat kalau Anda nggak belajar ini soalnya ya, yaitu apa saja kecurangan yang bisa terjadi di laporan keuangan Anda yang membuat bisnis Anda rugi setelah yang satu ini. Oke teman-teman ya, ini satu materi yang saya siapkan buat teman-teman khusus ya, karena banyak teman-teman itu yang mungkin sudah punya laporan keuangan. Teman-teman yang hari nonton ini mungkin teman-teman sudah punya laporan keuangan ya, tapi mungkin Anda juga mungkin merasa apakah laporan keuangan saya ini sudah benar atau enggak ya. Terus gimana sih Pak, saya sebagai owner itu bisa tahu apakah laporan keuangan saya itu ada kecurangan atau enggak? Ini yang penting buat teman-teman. Jadi hari ini saya kasihin satu gambaran kepada teman-teman, gimana sih yang Anda perlu tahu ya, apa sih yang harus Anda tahu supaya Anda nggak sampai rugi ya, karena ternyata di dalam laporan keuangan pun itu bisa terjadi kecurangan ya. Anyway guys, buat teman-teman yang sudah punya laporan keuangan, bersyukurlah Anda, karena banyak juga teman-teman kita di luar sana pengusaha yang sampai hari ini belum punya laporan keuangan ya. Nah, buat teman-teman yang sudah punya laporan keuangan, bersyukurlah ya, minimal Anda punya laporan keuangan. Tapi yang perlu Anda perhatikan bahwa laporan keuangan diterbitkan oleh siapapun, oleh pihak ketiga atau oleh departemen Anda sendiri yang menerbitkan laporan keuangannya itu belum tentu benar ya. Maka langkah yang harus Anda lakukan, harus ada orang yang mengontrol lagi untuk melakukan cek apakah laporan keuangannya benar atau tidak ya. Simpelnya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar, mereka akan memanggil namanya auditor eksternal ya. Biasanya tempat kami di The Consulting, kami juga sering membantu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya laporan keuangan, sudah punya tim accounting, untuk kami bisa mengaudit eksternal lagi dari pihak luar ya. Kenapa? Karena dari kami adalah pihak eksternal auditor yang tidak punya kepentingan ya. Jadi kita bisa membantu melihat secara lebih detail, lebih netral ya, lebih netral. Itu yang dilakukan oleh tempat kami ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum punya budget untuk melakukan hal seperti itu ya, apa yang bisa Anda lakukan untuk melihat apakah laporan keuangan yang diterbitkan oleh accounting Anda itu benar atau enggak ya? Maka guys, Anda harus pertama, ini saya saran ya, ini yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda pastikan bahwa Anda bisa menerima laporan keuangan itu rutin. Jadi jangan gini, menerima laporan keuangannya misalnya bulan Januari nih ya, Anda baru terimanya bulan Juni. Wah, itu masalah besar ya. Itu namanya juga Anda tidak punya laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang Anda terbitkan sejauh itu tidak ada gunanya buat bisnis Anda. Kenapa? Karena yang bagus, laporan keuangan itu real time. Jadi hari ini ada transaksi, hari ini bisa lihat laporan keuangan sementara ya. Nanti laporan keuangan yang fix itu terbitnya maksimal H+10 atau H+5. Jadi dari misalnya bulan Januari, laporan keuangan itu maksimal terbitnya H+10 ya, di Februari tanggal 10 itu boleh terbit. Supaya apa? Supaya Anda bisa menganalisa. Jadi kalau Anda misalnya terbitnya di bulan Juli atau Juni gitu ya, percuma guys, sudah tidak ada gunanya, karena laporan keuangan ketika Anda terima itu Anda bisa langsung melakukan action apa yang bisa diperbaikin untuk usaha Anda. Jadi bukan nunggu bulan Juli, tapi harus di Januari ya, Februari sudah muncul, Anda bisa take action. Oh, ternyata ada yang salah nih laporan keuangan, ternyata ada yang harus diperbaikin, ternyata ada yang boros, ternyata ada yang strateginya keliru. Itu dari laporan keuangan ya. So guys, itu yang pertama, Anda lihat dulu indikasinya. Kalau laporan keuangan itu terbitnya lama-lama, maka itu masalah besar, harus dimajukan, muncul H+10 ya. Jadi misalnya Anda punya laporan keuangan yang lama, minta mereka maju ya. Yang kedua guys, ini saran buat Anda. Kalau punya laporan keuangan, Anda coba, ini Anda belajar kritis ya. Anyway teman-teman, mungkin kalau mau nanti teman-teman boleh lihat di The Consulting. Kita lagi siapkan satu materi untuk Anda supaya bisa mahir keuangan sebagai entrepreneur. Tapi jujur ini belum jadi ya. Teman-teman bolehlah DM di The Consulting. Anda coba follow IG-nya The Consulting, Anda DM theconsulting.id, atau Anda boleh follow saya dan DM saya, tanya kapan materi siap. Karena kami belum siapkan materi itu. Tapi intinya gini, saya kasih gambaran dulu ya. Anda coba minta sama departemen accounting Anda. Anda minta apa? Munculkan laporan keuangan itu yang detail. Jadi munculnya gini, bukan detail, maksudnya munculnya itu 6 bulan terakhir. Jadi
Anda harus kritis sih. Ini harus belajar kritis. Kan laporan keuangan ada beberapa macam ya. Tapi yang mungkin Anda bisa lihat yang paling penting awalnya adalah laporan laba rugi sama neraca dulu ya. Arus kas juga boleh. Tapi untuk melihat menganalisa sih mungkin dua ini cukup. Tapi kalau bisa ada arus kas, laporan arus kas bagus ya. Jadi laporan laba rugi itu menunjukkan laporan keuntungan Anda berapa, keuntungan atau kerugian ya. Laporan neraca itu menunjukkan berapa aset Anda, berapa hutang Anda, dan berapa aset bersih Anda atau ekuitas Anda. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas, ya. Nah, so guys, teman-teman cek, ya. Ketika minta sama departemen accounting Anda, minta laporannya itu runtut 6 bulan. Apa tujuannya? Nah, gini. Jadi Anda lihat, jebret, laporan laba rugi dulu 6 bulan, ya, 6 bulan, cerat, ya. Lalu laporan neraca 6 bulan, cerat, ya. Januari sampai Juli misalnya, ya. Jadi mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang 6 bulan. Arus kas Januari sampai Juni juga 6 bulan ya. Anda lihat 6 bulan ke belakang. Nah, Anda perhatikan guys, komponen-komponen di dalam laporan keuangan Anda. Ini cara yang cukup simpel. Anda lihatin. Misalnya, yang perlu Anda perhatikan adalah prosentase. Ya, jadi Anda waktu minta laporan laba rugi, minta prosentase. Maksudnya apa? Prosentase biaya dibandingkan dengan penjualan bersih. Ya, HPP dibandingkan penjualan bersih. Biaya X dibandingkan penjualan bersih. Anda lihat. Ya, terus yang perlu Anda perhatikan, Anda perbandingkan dari bulan ke bulan. Persentase mana yang naiknya signifikan, persentase mana yang turun signifikan. Nah, itu Anda kasih tabelu, Anda highlight. Ya, ini cara yang simpel buat Anda biar tahu ya. Jadi Anda highlight. Oh, ternyata misalnya nih kondisinya penjualan di bulan Januari sekian. Ya, HPP-nya itu persentasenya misalnya 80% di bulan Januari. Tapi di bulan Februari HPP-nya kok tinggal 60%. Ya. Di bulan Maret HPP-nya kok 70% atau 80% lagi gitu ya. Terus misalnya lagi Januari 80%, di Maret di Februari 60%, di Maret misalnya 65%, di April 62%. Jadi range masih 60%-an HPP-nya. Misalnya ya. Nah, Januari kok 80%. Nah, berarti ada yang mungkin masalah. Nangkap, nah ini simpelnya ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat, oh kalau persentasenya naiknya terlalu signifikan, ada mungkin yang salah. Ya, baru Anda telusurin, loh kenapa HPP-nya kok naik terlalu tinggi? Itu caranya, paling simpel. Ya, biaya Anda lihat, misalnya Anda biaya gaji, gitu, atau biaya komisi, misalnya. Rata-rata keluarnya 2% setiap bulan, atau 3%, atau 5%, atau 10% setiap bulan. Ya, ternyata di bulan tertentu, dari yang 10% tiba-tiba naik jadi 15%. Ya, jadi Anda nggak usah bingung. Kalau lihat, oh ternyata ini naiknya terlalu tinggi, Anda stabilo. Baru Anda tanyakan kepada orang accounting Anda. Ini udah benar. Oke? Jadi Anda nggak usah mahir Anda buat laporan keuangan guys sebagai owner. Tapi Anda tahu konsepnya dan Anda tahu cara ngeceknya. Ya, mungkin kalau di video ini saya nggak bisa menjelaskan secara komprehensif ya. Tapi minimal Anda tahu dulu secara detail. Oh, secara gambar besar. Oh, ternyata harus tak liatin satu-satu. Ya, lagi. Anda lihat lagi di neraca. Di neraca itu juga ada namanya aktiva, ada pasiva, ada ekuitas, ya, ada macam-macam ya. Anda lihatin setiap bulan runtut. Ya, ini juga menarik. Begitu Anda lihat di neraca Anda juga bisa lihat mana sih akun-akun yang aneh. Ya, misalnya ada namanya utang piutang jelas ya. Tapi ada misalnya namanya utang sementara, itu apa? Ya, utang pihak lain itu apa? Anda harus kritis. Jadi di sini benar-benar Anda harus kritis terhadap laporan Anda sendiri karena itu Anda menjaga harta Anda, menjaga keuangan Anda. Jadi Anda harus lihat, ya. Anda cekin. Oh, ternyata kok ada yang bermasalah. Oh, ternyata kok ada piutang aneh. Terus kok piutangnya besar, ya. Misalnya Anda lihat, Anda mesti lihat namanya rasio, ya. Jadi teman-teman misalnya bisa Anda belajar namanya rasio keuangan. Nah, kebetulan kalau rasio keuangan di tempat kami di consulting, kami sudah punya e-course-nya, ya, namanya mahir rasio keuangan. Ya, Anda pelajarin. Anda boleh lihat di link di bawah ya. Nanti kami siapkan. Teman-teman boleh pelajarin mahir rasio keuangan ya. Itu Anda bisa liatin. Oh, ternyata piutang saya kebesaran. Oh, ternyata stok saya kebesaran. Oh, ternyata hutang saya kebesaran. Oh, ternyata apa saya kebesaran. Nah, itu Anda liatin karena di dalam laporan neraca itu mencerminkan Anda sehat atau enggak. Kalau di laba rugi Anda tahu untung atau rugi ya. Tapi pertanyaan saya, belum tentu perusahaan Anda untung itu Anda sehat.
Ya, karena banyak sekali usaha yang untung, tapi ternyata cash flow-nya macet. Ya, kenapa cash flow-nya macet? Tahu cash flow ya teman-teman ya? Cash flow itu aliran uang, ya. Cash flow Anda macet kenapa? Karena bisa jadi apa? Yang pertama, Anda mungkin terlalu banyak beli barang. Ya, yang kedua, Anda terlalu banyak memberikan piutang kepada customer Anda. Itu juga masalah. Ya, jadi ketika Anda rasionya bermasalah, otomatis usaha Anda juga bisa masalah. Ya, maka Anda pelajarin rasio yang benar gimana. Ya, baru Anda lihat arus kasnya. Oh, arus kas itu gimana sih? Jadi kalau teman-teman saya berpikir gini, Pak, saya itu kondisinya untung, Pak. Tapi ternyata, Pak, saya nggak tahu, Pak, uang saya itu lari kemana saja. Mungkin teman-teman yang nonton hari ini juga ngalami hal itu, ya. Punya usaha untung, tapi uangnya kemana nggak tahu, ya. Nah, guys, ada namanya arus kas, ya. Laporan arus kas ini Anda cek. Kemana sih uang saya? Ya, cek di laporan arus kas. Anda bisa lihat tuh ternyata dibuat beli ini, dibuat bayar ini, dibuat bayar piutang, dibuat bayar hutang. Nah, itu Anda bisa kelihatan. Ya, Anda cekin tiap bulan. Baru Anda tahu ternyata uang saya kemana saja. Itu tujuannya. Jadi minimal Anda biar tahu ada kecurangan nggak di laporan keuangan Anda. Caranya simpelnya seperti itu. Ya, kalau nanti mau yang komprehensif tungguin materi kita ya, kita lagi siapin ya untuk yang benar-benar secara komprehensif satu-satu caranya untuk Anda bisa melihatin sebagai owner. Anda nggak perlu pandai secara keuangan, tapi Anda harus tahu konsepnya dan harus tahu cara melihatnya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga cukup jelas ya. Bagi teman-teman yang happy dengan video ini, silahkan di like, di subscribe, dan di share ya, supaya banyak teman-teman yang lain juga yang bisa terberkati dari video ini ya. Yang mau tanya seperti biasa silahkan komen di bawah ya, nanti saya akan jawab. Ataupun yang mau dapat respon cepat silahkan follow saya di Instagram dari @underscore_official dan DM ya. Follow dulu baru DM, karena kalau nggak follow nanti dapatnya di yang filter sebelah sana. Biasanya saya jarang buka ya. Itu terus teman-teman, nanti kalau misalnya yang pengen tahu lebih jelas, mau tanya lebih jelas, Anda boleh lihat klik link di bawah ini, banyak deskripsinya. Teman-teman boleh lihat apa aja yang bisa Anda pelajarin, banyak video gratis juga. Dan teman-teman, kami sudah nyiapin banyak video-video series yang gratis juga, ada berbayar juga untuk teman-teman supaya usaha Anda bisa lebih maju ya. Sekian, semoga Anda terberkati, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu happy terus buat teman-teman. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and hope.